hasinat lafdiyah, keindahan-keindahan yang dalam bentuk lafal, dan rincian-rincian tentang keindahan dalam bentuk makna. Sesuai dengan perurutan kitab Jauharul Maknun, itu yang dipahami pelajari pertama kali adalah keindahan dalam segi makna, muhasinat maknawiyah. Nah, itu situ bisa diperhatikan objek kajian ilmu badi', yaitu bahasa Arab dari sisi keindahannya, baik keindahan bersifat lafaz maupun keindahan bersifat makna. Nah, tentu para santri timbul pertanyaan, siapa orang yang berjasa sebagai kreator, ya, mengawali pencetusan ilmu badi' ini? Kalau ilmu nahwu, nah ini tentu semuanya banyak sudah mengerti, ya, karena nahwu sudah dipelajari mulai dari ibtida, bahkan kelas 7 sudah dipelajari. Situ ada cerita bahwasanya ilmu nahwu itu peletaknya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau hidup pada masa sahabat Ali, di mana saat itu beliau di malam hari, ya, bersama putrinya memandang keindahan langit. Lalu sang putri mengucapkan keindahan itu tapi dengan susunan yang tidak teratur. Nah, akhirnya beliau itu pagi harinya menyampaikan kepada sahabat Ali akan kejadian ucapan putrinya tadi malam. Nah, dari situlah Abu Aswad dijadikan sebagai pencetus ilmu nahwu atau wadi'nya. Nah, kalau ilmu badi' itu bisa diperhatikan tokoh yang bernama Abdullah bin Al-Mu'tas Al-Abbasi. Beliau wafat tahun 274 Hijriah. Nah, beliau ini mendokumentasikan kajian ilmu badi'nya dalam karya yang berjudul Al-Badi'. Nah, tentu tidak hanya beliau yang berjasa dalam ilmu badi' ini. Banyak tokoh selain beliau. Nah, di antaranya adalah Ja'far bin Qudamah dengan kitabnya Naqdu Qudamah, ada Abi Hilal Al-Askari, ada Ibnu Rasikh Al-Qayrawani yang punya karya dengan judul Al-Umdah, ada Sofiyuddin Al-Hilli, Ibnu Hijjah Al-Hamawi, Zakiyuddin bin Abil Usbu. Nah, itu tokoh-tokoh yang berjasa sebagai pengawal pertama-tama daripada ilmu badi'. Nah, tentu juga timbul pertanyaan, untuk apa mempelajari ilmu badi'? Nah, kemarin juga ada pertanyaan dari santri, ya, itu gunanya apa ilmu badi' dalam kehidupan sehari? Masih ingat Pak Maulid pertanyaan kemarin? Oh iya. Coba diceritakan pertanyaan kemarin. Jadi kemarin yang tanya tentang fungsi atau kegunaan ilmu badi' itu apa sih dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya. Nah, kalau tadi dijelaskan objek ilmu badi' adalah kalam Arab, ucapan bahasa Arab dalam bentuk nasar atau syair. Nah, kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, nah tadi juga dibahas keindahan badi' itu ada muhasinat lafdiyah, ada muhasinat maknawiyah. Kalau lafdiyah itu berarti unsur luar, kata-kata luar, ungkapan luarnya. Kalau makna tingkah laku, maknanya itu makna daripada lafal itu. Nah, kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berarti ada sisi luar, berarti apa? Cara berpakaiannya seorang santri itu bagaimana? Itu harus indah, rapi. Inna wa yuhibbul jamal. Allah itu cinta yang indah. Yang indah. Nah, itu. Nah, berarti keindahan ini bisa dalam segi lahiriah, perilaku, sikap, berpakaian dan yang lain, berucap. Nah, kalau ucapan itu termasuk yang luar apa yang dalam, Pak? Kalau ucapan itu yang luar, Pak, ini. Luar. Iya. Iya, kalau yang kita dengar suaranya itu luar. Tapi orang berkata itu kan awal munculnya adalah dari hati. Nah, itu ada dalam ilmu nahwu, innamal kalamu lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Sebenarnya ucapan itu awalnya adalah dari hati. Adapun yang terlontarkan oleh lesan itu adalah petunjuk isi yang di hati.
Berarti keindahan kalam ini adalah keindahan hati. dalam, yang unsur makna itu dalam. Nah, itu. Jadi itu kalau disinkronkan dengan kehidupan, mestinya ilmu badi ini untuk mengkaji keindahan ucapan kalam Arab. Tapi karena kemarin ada pertanyaan, loh gimana Pak ini kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari bagi seorang santri? Ya, tadi itu untuk mempercantik perilaku, baik berpakaian, gerak-gerik maupun ucapannya, bahkan isi hatinya. Nah, itu harus diindah. Kalau ada seorang takabur, sombong, iri, dengki, itu berarti hati ya. Nah itu jangan sampai terjadi. Penyakit hati. Hatinya harus bagus, diindahkan itu. Nah itu kalau dikaitkan dengan apa itu? Kehidupan sehari-hari, betul. Nah dilanjutkan itu bisa dilihat yang ditampilkan dalam layar, manfaat ilmu badi. Nah, itu mendalami keindahan sastra Arab, baik bentuk prosa maupun syair. Tadi sudah sempat disinggung. Nah, yang paling tinggi ya manfaat daripada ilmu badi adalah menambah kecintaan kita sebagai kaum beriman, orang mukmin, cinta kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diturunkan Allah dalam bentuk bahasa Arab, dan keindahan sastra Arab itu mengandung unsur mukjizat. Artinya orang yang mengaku sebagai sastrawan, baik waktu Al-Qur'an diturunkan sampai hari kiamat ditantang. Kalau tidak percaya ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, datangkanlah semisalnya. Di mana di situ Al-Qur'an mengandung unsur sastra yang luar biasa. Nah, di situ kita sebagai seorang santri dengan mempelajari ilmu badi diharapkan menambah keimanan, kecintaan pada Al-Qur'an, dikarenakan Al-Qur'an luar biasa unsur sastranya. Nah, itu ada contoh kitab tafsir yang mengungkapkan sisi balaghah, yakni kitab Al-Kasyaf. Tapi maaf itu maaf santri, ternyata pengarangnya itu adalah ulama dalam kategori ulama Mu'tazilah. Sehingga kalau mempelajari kitab Al-Kasyaf, tafsir Al-Kasyaf, bolehlah kita ambil dari sisi sastranya. Tapi untuk masalah akidahnya, nah kita harus filter, memilih. Karena beliau ya Imam tadi Al-Kasyaf karyanya Imam Al-Kasyaf karyanya seorang ulama yang beraliran Mu'tazili. Orang mana itu, Pak? Itu daerah, kalau tidak salah Syria ya. Daerah sana. Jadi banyak sekali Pak ya kitab-kitab karangan orang yang di luar ahli sunnah wal jamaah itu banyak sekali. Itu nanti kalau santri sudah mendalam ilmunya boleh dikaji biar tidak terpengaruh. Sebagai bentuk apa itu memperluas cakrawala keilmuan. Itu. Tapi filter ahli sunnahnya harus diterapkan. Harus dijaga kitanya. Itu. Jangan sampai terpengaruh malah justru akibatnya itu. Tuh. Nah, itu ya. Ulama Mu'tazili punya kitab Al-Kasyaf yang mengungkapkan sisi-sisi balaghahnya Al-Qur'an. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi ilmu badi'. Nah, bisa dilihat kitabnya para mas-mas santri, Ad-Darbu Al-Awwalu Al-Ma'nawi wa Udamin Al-Qabihil Mutabaqah Tasabuhul Atrafi wal Muwafaqah wa udah lan diwilang-wilang min Al-Qabi saking pira-pira jenenge badek maknawi. Al-mutabaqatu apa badek mutabaqah, tasabul atrafi lan badek tasabul atraf, wal muwafaqatu lan badek muwafaqah. Nah, dalam nademan ini para santri ada 3 macam badek dari segi makna ya. 3 macam, badek mutabaqah, badek tasabul atraf, badek muwafaqah. Tapi untuk pertemuan kali ini kita
mempelajari yang pertama ini batik mutobaqah. Jadi muhasinat lafdiyah sama muhasinat maknawiyah. Di sini membahas yang pertama ini muhasinat maknawiyah. Bagian pertama keindahan dari segi makna. Nah, seperti apa keindahan dari segi makna itu? Nah, ini bisa kita pahami dari batik mutobaqah. Nah, perlu mengerti bahwasanya batik mutobaqah ini punya nama-nama lain, sebagaimana batik tibak, batik tadud, sama batik takafu. Ini ketiganya ini adalah nama lain daripada batik mutobaqah. Nah, pengertiannya supaya nanti mengerti keindahannya. Apa pengertian batik mutobaqah? Ya yajma'a baina maknayani mutadadaini au naqidaini fil jumlati, yaitu berkumpulnya dua kata yang berlawanan atau berkebalikan dalam rangkaian satu kata. Jadi keindahan rangkaian ini dari segi maknanya itu dipahami dari adanya dua kata yang berlawanan dalam satu rangkaian. Nah, karena Arab itu ada kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Nah, ini batik mutobaqah terdiri pada beberapa rincian. Ada yang dari kalimat isim, ada yang fi'il, ada yang huruf. Nah, dua kata yang berlawan itu bisa dimunculkan dalam bentuk sama-sama isimnya. Ini ada contohnya, wal awwalu wal akhir. Ini dari ayat Al-Quran ya Pak Maulida. Nah, di situ santri bisa melihat dan memahami. Ada kata-kata al-awal sama kata al-akhir. Ini dialah Allah dat yang awal tanpa permulaan, dialah Allah dat yang akhir tanpa akhiran. Yaitu sifat kidam sama kitab, sifat baqa. Nah, al-awal al akhir ini kan sama-sama kalimat isim dan itu berlawanan. Nah, di sini merangkai yang demikian ini adalah batik mutobaqah. Keduanya disebutkan dalam satu rangkaian. Lalu ada contoh lagi, watahsabum aiqadun wa hum rukud, dan mereka menduga menyangka bahwasanya ashabul kahfi itu aiqadun, dalam kondisi terjaga, wa hum rukudun, padahal mereka para ashabul kahfi itu rukudun, tidur selama berapa tahun Pak? 300 tahun lebih ya. 300 tahun lebih. Walab sufi salah samiati. Nah, itu yang hafid itu. 300-an lebih. Nah, di situ ada kata aiqadun sama kata apa Pak? Oh, itu rukud ya. Nah, aiqadun itu kalimat isim, rukudun kalimat isim. Kalau nahwu tandanya apa? Aiqadun tanwin nggih. Rukudun tanwin. Nah, ini akan berlawanan. Aiqadun kondisi terjaga, rukudun tidur, melek turu. Nah, ini kan dua kata yang berlawanan dirangkai dalam satu rangkaian. Watahsabum aiqadum rukud. Ini firman Allah menjelaskan kondisinya para ashabul kahfi yang diduga itu tidak tidur tapi dalam kondisi terjaga padahal mereka tidur. Itu yang dari kalimat isim. Ada yang dari kalimat fi'il. Huwa adhaka wa abka. Dialah Allah dat yang menjadikan engkau tertawa, wa dan menjadikan engkau menangis. Adhaka wa abka. Dialah Allah dat yang menjadikanmu tertawa dan menjadikanmu menangis. Adhaka fi'il menunjukkan arti membikin tertawa, abka fi'il menunjukkan arti membikin menangis. Nah, ini dua kata yang berlawanan dalam satu rangkaian. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tudilu man tasha. Nah, ini kurang, wa tu'izu man tasha. Tu'til mulka tu'ti. Nah, man tasha wa tanzi'u. Tu'ti memberikan, wa tanzi'u mencabut, mengambil. Memberikan, menarik. Berlawanan. Keduanya kalimat fi'il, tu'ti fi'il mudhari', tanzi'u fi'il mudhari'. Wa tudillu man tasha. Ini maaf kurang santri, maaf mas santri ngapunten, ini kurang. Watu izu mantasa. Tudilu merendahkan, watu izu memuliakan, merendahkan muliakan berlawanan. Keduanya kalimat fi'il disebutkan dalam satu rangkaian. Nah, ini namanya batik mutobaqah. Nah, kalau tadi isim sama fi'il, sekarang ada yang huruf.
walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka para istri, hunna ini dhamir muannas jamak, mislul ladzi 'alaina bil ma'ruf, walahunna mislul ladzi 'alaina, bagi mereka para istri berhak memperoleh nafkah sebagaimana para istri itu menanggung kewajiban apa itu kepada suaminya, untuk khidmah, untuk melayani suaminya. Ada hak, ada kewajiban, betul. Nah, dalam ayat itu hak ditunjukkan dengan lam. Walahunna. Kewajiban ditunjukkan dalam bentuk ala. Lam sama ala itu dalam nahwu adalah kalimat huruf. Nah, ini disebutkan dalam satu rangkaian. Nah, hal seperti ini menunjukkan keindahan dalam segi makna. Nah, ada yang dalam bentuk yang terakhir, ada yang bentuk apa itu campuran. Itu tidak semuanya tidak fi'il, tidak isim, tidak huruf, tapi campuran. Seperti ayat wa mayyid lilillahu fama lahu min hadin. Barang siapa Allah menyesatkan dirinya, maka ia pun tidak memperoleh orang yang memberikan petunjuk. Sesat, petunjuk. Ini berlawanan. Nah, yudlil itu menggunakan bentuk kalimat fi'il, min hadin bentuk isim, karena min hadin adalah isim fa'il. Bukti isimnya dimasuki min. Huruf jar, min. Nah, ini pertemuan antara hadin petunjuk dan yudlil berlawanan. Nah, ini keindahan badi' mutabaqah, yaitu dalam satu rangkaian mengumpulkan dua kata yang berlawanan. Itu baik dalam bahwa sama fi'ilnya, sama isimnya, sama hurufnya, atau campuran. Nah, itu sekedar contoh, nanti bisa ditemukan lebih banyak lagi. Berarti intinya di badi' mutabaqah itu mengandung makna yang berlawanan, seperti dua kalam atau dua huruf atau campuran mungkin yang berlawanan artinya, seperti itu Pak Ki. Itu kalau tanpa dirangkai, tanpa pahami artinya, itu kan tidak mungkin tercetus seperti itu. Artinya segedakan mengatakan tidak bisa. Itu ada rangkaian yang indah di situ. Itu butuh kepiawaian, kecerdasan untuk merangkainya sehingga sedemikian bagusnya. Nah, itu sebagian contoh gitu. Ya, mungkin ada tambahan lagi selain badi' mutabaqah, mungkin mau dibahas hari ini apa di pertemuan yang datang? Berikutnya aja. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas badi' mutabaqah seperti itu ya. Jadi demikian anak-anak kelas 9 untuk pelajaran badi' pada pertemuan siang hari ini, kita membahas definisi pengertian atau badi' mutabaqah. Salah satu jenis badi' ya Pak ya. Tokohnya tadi juga saya. Iya, ada tokoh-tokoh manfaatnya dan yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak kelas 9. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Bisa mengangkat tangan atau bisa bertanya melalui chat di kolom komentar. Nah, sambil menunggu pertanyaannya Pak ini, mungkin dari operator ada yang bertanya? Tidak ada. Mungkin karena nggak ada yang bertanya, mungkin bisa dikasih kesimpulan atau inti dari pertemuan pada siang hari ini kepada anak-anak kelas 9 dan mungkin yang perlu dipersiapkan untuk pertemuan yang akan datang Pak. Nah, ya, untuk memberikan kesimpulan bagi para santri, saya sampaikan bahwasanya biasanya sesuatu yang baru itu asing. Yang baru itu asing. Nah, keasingan tersebut itu jangan sampai mengurangi semangat santri untuk mempelajarinya lebih lanjut. Nah, bagaimana supaya tertarik? Nah, di situ ketahuilah manfaat ilmu yang dipelajari itu. Dari mengerti manfaatnya, nah insya Allah akan tumbuh semangat untuk mendalami, mengkajinya lebih lanjut gitu. Jadi ketahuilah manfaat fungsinya ilmu itu. Nah, kalau di sini ada ilmu badi', yang lain nanti ada ilmu ma'ani, bayan, mantek, falak, IPA, IPS, ya, dan yang lain. Juga. Itu santri harus mengerti gunanya apa ilmu itu dipelajari. Nah, dari situ nanti para santri insya Allah akan termotivasi untuk mempelajarinya lebih lanjut. Kalau nggak ngerti,
ya kan akhirnya kurang semangat kan itu. Nah, jadi santri tumbuhkan awal pertemuan ini, awal tahun ini untuk mengetahui masing-masing ilmu itu gunanya apa. Itu bisa berdiskusi sama kawan ya, atau nanti juga ditanyakan pada apa itu ustadz yang di pondok ya. Nah, itu nanti masing-masing ilmu dengan mengerti kegunaannya, santri akan tumbuh rasa cinta dan motivasi pada ilmu tersebut. Nah, itu. Nah, kalau kelas 9 ini sudah kategori dewasa ya, Pak. Iya, nah, mestinya itu harus termotivasi dengan banyak ilmu yang dipelajari. Iya. Itu jangan sampai yang penting mangkat, yang harus tahu kegunaannya ya, ini gitu. apa ilmu itu ya. Biar termotivasi. Ya, terima kasih dari Pak Khalid. Demikian pelajaran batik pada pertemuan hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Amin.